Langsukmu. Sopo kowe? Siji loro. Siji satru. Awal cerita di sebuah pasar Pangandaran, di mana kala itu ada dua orang laki-laki yang saling melihat. Orang laki-laki bernama Pade terlihat kesal. Sore hari kemudian, sebut aja Pak Cipto. Pak Cipto ini tutup tokonya sembari menghitung uang. Selang beberapa saat, Pak Cipto sampai di rumah sakit tempat anaknya dirawat. Sebut aja Aldi. Aldi pun tersadar dan kelang kabut penglihatannya sembari menggosok mata. Dan anehnya, ada sosok nenek-nenek di belakang suster muncul secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Aldi pun bermain teropongan dari buku, dan anehnya nenek-nenek itu muncul lagi dan mendekat secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Pak Cipto menutup tokonya. Anehnya, ada gulungan kain putih menghalangi pintu tokonya. Pak Cipto pun mengambil gulungan tersebut sembari membukanya. Lalu Pak Cipto melihat ke arah toko saudaranya, yaitu Pade. Selepas itu Pak Cipto berlari sembari membuang gulungan kain. Sampainya di rumah Pak Cipto, terasa berat leher dan pundaknya. Lalu ibunya Aldi bernama Buni mau membangunkan Aldi. Sontak Pak Cipto pun menawarkan diri. Aldi pun bangun sembari menggosok matanya. Sontak Aldi pun kaget ketakutan melihat sosok wanita Adi, apa tuh nak? Adi. yang ada di belakang Pak Cipto. Pak Cipto dan ibunya memanggil dukun kampung. Pak dukun ini mengasih tahu ke Pak Cipto sembari menunjukkan bahwa ada banyak pesugihan. Dan santet. 10 tahun kemudian, anak yang bernama Arif ini berkata sembari bercanda. Aldi pun sampai di pasar dan terasa ada yang aneh. Aldi pun berjalan sembari menunduk. Saat Aldi berhenti dan menoleh ke kanan, ada warung makan. Ada sosok nenek-nenek yang lidahnya panjang. Aldi melanjutkan perjalanan. Aldi terhenti kembali dan menoleh ke belakang. Sontak terkejut dan takut. Dan Aldi sampai di toko pemiliknya. Tanpa sengaja Aldi mendengar Pak Cipto dan Pade lagi banyak bicara. Lepas itu Aldi pun pulang tanpa sengaja. Aldi menjatuhkan amplop coklatnya dan melihat ke belakang. Aldi pun lari sembari ketakutan. Di malam harinya, Pak Cipto kedatangan burung gagak yang melempar bungkusan kain hitam. Pak Cipto mengambil gulungan sembari membuka dan diiringi suara-suara aneh. Ia berjalan sembari ketakutan. Pade pun mendengar suara aneh itu. Selepas gulungan tadi Pak Cipto pun tidak lepas dari gangguan walaupun lagi tidur. Pas buka mata, Pak Cipto kaget melihat badannya terbang. Terdengar dukun santet yang lagi ritual meminta raga satu persatu. Langsukmu. Sopo kowe? Siji loro. Siji satru. Lepas dukun ritual, Pak Cipto meringis kesakitan. Kaki dan tangannya dipatahkan. Sontak Aldi pun mendengar suara di kamar bapaknya. Ia pun penasaran sembari menyamperin
ke Pak Cipto. Di pagi hari Pak Cipto ini baru juga sesuap makan nasi. Dan anehnya Pak Cipto tersedak sampai muntah darah dan ada belatung. Pak Cipto langsung tak sadarkan diri. Dibawanya ke rumah sakit. Pak Cipto menolak untuk dirawat. Pas lagi di rumah sakit, Aldi pun mendengar kataan dari karyawan bapaknya. Sontak Aldi pun berpikir. Singkat cerita, Arif pun pulang sekolah. Arif melihat gulungan kain hitam dan membuka. Arif yang tidak tahu apa-apa jadi sasaran berikutnya. Selepas itu Arif pun sakit dan berkata ke Aldi dan Siva. Pak Cipto pun mendengar perkataan Arif. Di malam harinya, Aldi pun bangun dan melihat pintu kamar ibu dan bapaknya terbuka dengan sendirinya. Lantas Aldi pun nyamperin. Tiba-tiba Pak Cipto meringis kesakitan di lehernya. Anehnya keluar belalang. Pak Cipto pun kejang-kejang terdengarnya jeritan Arif yang meringis kesakitan. Aldi pun nyamperin dan melihat di telinganya ada benang. Selepas ditarik, mata Arif pun mengeluarkan darah dan ada sayatan di dadanya. Selepas Arif disemayamkan, Pak Cipto dan Ibu Ni merasa terpukul semenjak Arif tiada. Aldi pun berpikir dan berkata ke ibunya, Pak Dukun kampung yang bernama Pak Rustab datang sembari berkata bahwa rumahnya dikelilingi aura jahat dan Pak Rustab menitipkan jimat. Selepas itu, Aldi pun meminta izin ke ayahnya untuk jaga tokonya. Sesampainya di pasar, banyak orang melakukan pesugihan. Aldi pun sampai di toko milik bapaknya. Selepas itu dua karyawannya mau mengundurkan diri. Di malamnya, ada sosok wanita misterius yang mau beli beras. Aldi pun terkaget melihat wanita tersebut memuntahkan darah dan terlihat sembari menanyakan di mana bapaknya. Ia pun menghilang begitu saja. Aldi pun mengejar wanita tersebut. Ia masuk ke toko milik Pak Wicak dan terus ikuti sampai ke sebuah ruangan. Terkagetnya Aldi melihat foto wanita tersebut. Pak Wicak pun datang dan berkata ke Aldi sembari menarik bajunya. Selepas itu ada kiriman banaspati ke rumah Pak Cipto dan Ibu Ni. Ibu Ni pun terbangun mendengar suara-suara aneh di atap rumah. Tanpa ia sadar, jimat pun terlepas dan Ibu Ni pun menyusuri suara tersebut sampai keluar. Ibu Ni pun melihat gulungan kain hitam. Ia lalu membuka gulungan itu. Ibu Ni pun kaget melihat dalamannya. Niatnya mau membuang tapi Ibu Ni merasa pusing dan diiringi riuh angin. Aldi pun sampai ke rumahnya dan melihat ada kain hitam yang dalamnya ada tengkorak manusia. Sontak Aldi pun ibunya dan berlari lalu meminta adiknya untuk menelepon Pak Rustab. Aldi pun bergegas menyamperin Pak D dan menuduh Pak D dari semua dalangnya. Pak D pun menjelaskan ke Aldi bahwa bapaknya sendiri yang main santet, tapi Aldi gak percaya. Lalu Pak D bilang ada ruangan di atas. Aldi pun memastikan bahwa itu benar apa bohong.
Singkat cerita, Aldi pun sampai di dukun kepercayaan bapaknya. Aldi disambut dengan raut muka dan gak enak, lalu dijelaskan oleh anak dari Bahti bahwa udah gak mau lindungi bapaknya, dan Mbah Retno menjelaskan ke Aldi bahwa ilmunya dari timur dan santetnya bernama Santet Sugorojo Pitu. Aldi pun terdiam mendengar cerita dari Mbah Retno. Selepas itu Aldi pun pulang dan langsung nyamperin ke Padi di pasar. Dan ada suara angin diiringi gagak. Aldi bergegas pulang karena teringat ibunya. Ibu Ni pun terbangun dan meringis kesakitan karena ada sosok hitam besar masuk ke tubuhnya. Perutnya membesar dan mengalami pendarahan. Sipa pun terkejut melihat ibunya. Ibunya mengeluarkan janin dan ada besi yang berduri sembari mengeluarkan isi dalam perutnya. Pak Rustab bersemedi sembari meminta petunjuk biar lepas dari santet tersebut. Pak Rustab pun datang ke rumah Aldi dan Pak Rustab menjelaskan ada jalannya untuk lepas dari santet ini dengan air 7 titik pantai. Aldi dan Sipa pun dibuka mata batinnya dan dengan mandi kembang dan dimulainya pencarian 7 titik pantainya. Sedangkan Pak Dek dan Pak Rustab jaga rumah Aldi pun dan Sipa sampai di titik pertama dengan menemukan tempat ritual dijaga oleh jin yang mukanya datar. Ya. Satu persatu air di 7 titik terkumpul dan bermacam-macam makhluk halus Aldi dan Sipa lihat. Sampainya di titik terakhir dan Sipa terjatuh karena ada tangan yang menghalangi jalan kakinya. Kendinya pun pecah dan ada utusan dari Ratu Selatan mengendarai kereta kuda dan menghadiahkan Aldi air kendi mereka ke mereka. Kanjeng Ratu. Pade pun dan Pak Rustab mulai kedatangan makhluk tersebut. Lalu Pak Rustab niatnya mau ritual. Mendengar suara pecahan lampu dan suara geraman, datangnya sosok hitam menakutkan. Menahan ritualnya, Pak Rustab Pak D pun keluar dari kamarnya melihat Pak Rustab sudah mati. Pak Rustab sudah mati dan Pak D pun berlari ketakutan. Aldi pun sampai di rumah dan melihat Pak D sama Pak Rustab sudah tidak bernyawa. Aldi pun bergegas melanjutkan ritual tersebut sembari siap-siap. Tiba-tiba mati lampu dan Aldi pun bergegas mengambil senter. Terkejutnya Aldi melihat sosok Suwangi tersebut dan dibantingnya Aldi pun terlihat dari ritualnya sembari melihat sosok Suwangi. Selepas kelahian mereka, bapaknya tersadar dan ditarik oleh sosok tersebut. Aldi pun tidak diam saja. Aldi pun melempar kendi terakhir ke atas tembok dan airnya mengenai muka Pak Cipto. Lalu makhluk Suwangi tersebut terbakar.